Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang saya muliakan, alhamdulillah pada saat ini masih diberikan Allah kesempatan bagi kita beribadah, berharap kita kepada Allah. Semua ibadah yang kita lakukan ini diterima dan diridhoi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, pengajian yang lalu kita berbicara bagaimana Ibrahim menempa generasi yang soleh lewat doa. Hari ini kita berbicara seorang bapak yang bijaksana yang bernama Luqman. Bagaimana cara beliau mendidik anak. Luqman ini seorang laki-laki bijak yang namanya sangat populer sampai dicatatkan dalam Al-Quran satu surah yang bernama Luqman. Dan dia sangat populer dalam cerita dengan sebutan Luqmanul Hakim. Al-Hakim itu gelar karena bijaksananya beliau mendidik anak. Diingatkan Allah kita di surah Luqman teknik bagaimana cara Luqman ini mendidik generasi sehingga menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Wa idh qala Luqman li ibnihi. Ingatlah, kalau dalam tata bahasa Arab idh itu berawal dari bahasa kalimat pasti. Jangan lupa, inilah maksudnya. Ingatlah seketika Luqman bicara kepada anaknya. Wa huwa ya'izu, dan di saat itu dia berwasiat, bernasihat. Bagaimana caranya Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Yang kita lihat di sini, yang pertama disuruh Allah ingat kita pada satu persoalan. Luqman itu seorang laki-laki baga, tapi dikala dia merangkul anaknya dengan bahasa kelembutan. Inilah yang perlu kita pelajari satu. Dia tidak dengan bahasa garangnya dia berbicara. Padahal kalau dipikir Luqman itu mainannya itu Pak singa. Begitu beraninya itu Luqman. Tapi dikala dia berwasiat kepada anaknya, di saat dia mengajak anak-anaknya, dia pakai dengan bahasa lembut. Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah. Ini proses pertama dia lakukan adalah hablum minallah. Hubungan dengan Allah, hubungan vertikalnya dulu dia ditetapkannya. La tusyrik billah. Jangan kau sekutukan Allah. Nah, kenapa proses sekutu ini yang dipersoalkan terlebih dahulu? Karena orang musyrik, bagaimanapun dia beramal soleh, sebanyak ibadah pun dia lakukan, nonsen di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Habis semua amal nilainya di hadapan Allah kalau kita masih terkategorikan orang musyrik. Jangankan sama Allah, sama Ka'bah saja bisa kita lihat. Coba lihat kalau orang berangkat haji, berangkat umroh, orangnya orang syirik, kalau sana bisa mengerjakan ibadah, tidak bisa. Ka'bah pun tidak bisa dia lihat. Inilah risiko dari syirik itu. Makanya proses pertama penempaan Luqman la tusyrik billah. Setelah akidahnya matang, barulah dirangkulnya hubungan ibadah. Aqimis shalah. Dirikan solat. Nah, diajaklah ini anak-anaknya solat. Tuntas urusan solat, baru hablum minan nas. Yang pertama urusan hablum minan nas diingatkan oleh Luqman, wa fisaluhu fi amaini. Ingat nak, mak kau tu menyusukan kau 2 tahun, bukan sekejap. Kenapa ke mak targetnya? Karena mendurhakai mak 3 kali lipat dosanya dengan mendurhakai ayah. Makanya belajar kita dari legenda negara kita. Berangkat kita ke pantai air manis Sumbar. Di sana kita diingatkan sebuah legenda si maling kundang.
Si maling kundang durhaka sama ayah atau sama mak? Sama mak. Berangkat kita ke Tapanuli, diingatkan kita sebuah legenda si Sampuraga. Si Sampuraga durhaka sama ayah atau sama mak? Sama mak. Pergi kita ke Pulauan sampai ke Bulai Bengkali, seberangnya ada di situ pulau legenda juga. Itu juga kutukan terhadap seorang anak yang durhaka pada mak. Intinya bagi kita, jangan main-main dengan mak. Kalimatnya berbisa. Seketika dua sudah sakit hati, kesal, sedih, terucap kata-kata buat anaknya, itu jangan main-main. Tak terlihat pun fakta di dunia, di akhirat itu sumpah serapah akan berlaku. Makanya jangan main-main dengan mak. Itulah penyebabnya seketika laki-laki menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya terlebih dahulu membaktikan diri? Kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kepada siapa? Kepada ibumu. Kemudian kepada ibumu. Kemudian kepada ibumu. Kemudian baru kepada bapakmu. Bagaimana besarnya nilai seorang mak itu. Makanya target Luqman, jangan sempat anak ini menyakiti hati maknya, sampai diingatkan jasa seorang mak. Wa fi suluhu fi amaini. Mak kau itu menyusukan kau 2 tahun nak. Jangan main-main kau. Darah yang mengalir tubuh kau itu bagian dari air susu mak kau. Setelah anak ini baik dengan mak, baik berorang tua, baru diingatkannya secara horizontal kemasyarakatan. Wala tamshi fil ardi marha. Anakku sayang, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Kenapa diajari jangan sombong? Karena salah satu dosa yang susah Allah mengampuninya adalah dosa sombong. Dan sombong ini perangai yang dibenci oleh siapapun. Allah benci, malaikat benci, manusia benci. Yang lucunya orang sombong ini, orang sombong pun benci dengan orang sombong. Berbeda dengan dosa lain. Kalau pencuri belum tentu benci sama pencuri. Perampok belum tentu benci sama perampok. Tapi kalau sudah bicara sombong, orang sombong pasti benci dengan orang sombong. Inilah besarnya kejahatan yang ada pada kesombongan itu. Makanya sampai di Makkah, sampai diucapkan Allah pernyataan, "Faman hajjal baita wa itamara bi istighfar qala labbaik wa qala Allah azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik." Seketika seseorang diundang Allah untuk berhaji atau berumrah, beliau berangkat dengan sombong. Allah seketika dia berkata, "Labbaik Allahumma labbaik." Allah jawab, "La labbaik wa la sa'daik." Tidak usah kau bilang labbaik, tidak butuh aku labbaikmu, kata Allah. Wa la sa'daik, takkan kubikin kau senang di tanah suci ini. Makanya jangan heran orang kadangkala baru sampai di tanah suci, pertanyaan, kapan pulang Ustaz? Ibadah aja belum, sudah pulang yang dipikirkannya. Kenapa? Gelisah di tanah suci itu, gelisah. Inilah resiko orang sombong. Sekurang-kurangnya orang sombong akan diazab oleh Allah dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Itulah makanya target Luqman itu, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan nak di muka bumi ini dengan kesombongan. Sudah rendah hati ini anak, sudah beribadah, patuh berorang tua, baik dengan masyarakat. Ternyata ada masalah. Sebegitu baik pun tidak semua orang rupanya senang. Curhatlah si anak kepada Luqman, "Ayahku, aku sudah berbuat baik. Ternyata kulihat masih ada yang tak suka dengan aku." Luqman tidak membilangkan, "Memang begitu ya anakku, memang itulah kehidupan anakku." Tidak begitu dia bilang. Dia buat satu cara biar yakin anaknya itu sehebat apapun kita berbuat baik tetap ada orang yang tak suka. Dibawanya lah anaknya naik himar. "Ayo nak, berjalanlah himar ini." Luqman dengan anaknya di atas himar. Sampailah di satu kelompok manusia. Tiba-tiba orang ini bicara, "Ini orang dua ini memang kejam kali ini. Seekor himar ditunggangi 2 orang. Memanglah orang dua ini," kata orang ini. Datang Luqman, "Kau dekan rak, kita berdua di atas himar ini salah ini. Menurut pandangan orang ini. Sekarang turun kau nak, biar ayah aja di atas. Tarik ini himar.
Ditarik anak Luqman. Tiba-tiba ketemu lagi orang. Ngomonglah orang ini lagi. Bapak kurang ajar lah betul ini. Enak-enak aja di atas anaknya tukang terek. Kau dengar nak, salah kalau ayah di atas himar ini. Kau yang naik, biar ayah yang tukang tarik. Naik anak Luqman. Ditarik Luqman pula lah ini mahar. Sampailah ketemu pula seorang. Bah, ini betul-betul lah anak durhaka. Enak-enak aja dia di atas himar, ayahnya tukang tarik. Memang anak durhaka. Kata orang nih, kata Luqman, kau dengar nak, kalau kau di atas juga salah. Sekarang kau turunlah anak Luqman. Kita tarik berdua ini himar. Mereka berdua menarik ini himar. Ketemu lagi manusia. Dasar orang bodoh orang dua ini. Ada kendaraan tidak naiki. Memang bodoh sangat ini orang. Kau dengar nak, salah juga. Kita berdua di atas salah, ayah yang di atas salah, kau di atas juga salah, berdua kita tidak ada yang naik, salah. Inilah hidup. Maknanya, sebaik apapun kau berbuat di dunia, tidak semua orang mengatakan kau baik. Pasti ada yang membencimu, pasti ada yang tidak menyukaimu. Kesimpulannya untuk kau nak, kalau kau sudah merasa itu baik yang kau lakukan, teruskanlah itu. Istiqomahlah kau dengan kebaikan itu. Tidak usah kau ambil pusing cerita orang. Kalau dengar kau cerita orang, sakit otak kau nanti, stres kau. Jadi inilah hidup. Sehingga anak Luqman berbuat dengan istiqomah pada kebaikan. Kesimpulannya untuk kita, dalam hidup ini, usaha mendidik anak itu, proses pertama adalah akidah. Jangan abaikan akidah. Tanpa akidah tidak ada apa-apanya ibadah yang dilakukan. Kemudian dikala akidah seseorang kuat, maka dia akan bisa berbuat kebaikan. Inilah pengajian kita untuk zuhur ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi iktibar untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.